single day. I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Almusna YouTube channel with me, Miss Surya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia. Oke, pengertian dari sistem ekspresi itu sendiri adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, ya. Nah, sistem ekspresi ini berbeda dengan sistem sekresi dan sistem defekasi. Sistem sekresi itu merupakan pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh kita, berbeda dan berbanding terbalik dengan sistem ekskresi. Kalau sistem ekskresi ini mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak kita butuhkan lagi, sementara sistem sekresi ini mengeluarkan zat sisa yang masih kita butuhkan. Kalau sistem defekasi gimana, Miss? Sistem defekasi itu merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan, yaitu berupa feses. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa anus itu merupakan sistem ekspresi, itu salah, ya. Oke. Jadi ada yang bertanya, Miss, kenapa kita harus mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita? Gitu pertanyaannya. Jadi Miss kembali tanya sama kalian, kenapa kita harus membuang sampah yang ada di dapur, yang ada di kamar, atau yang ada di rumah kita? Karena kalau kita tidak buang, maka sampah itu akan menyebabkan penyakit, akan menjadi sumber penyakit. Nah, sama dengan sistem ekspresi ini, apabila kita tidak mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah kita tidak butuhkan dalam tubuh kita, maka yang datang adalah penyakit, ya. Oke, sistem ekspresi ini sendiri memiliki organ, ya. Organ-organ apa aja, Miss? Nah, ada di sini organ-organ pada sistem ekspresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Nah, dari keempat ini bisa kita singkat menjadi ginjal kupahat, yaitu ginjal, kunya kulit, panya paru-paru, dan hatnya adalah hati. Jadi organ yang pertama yang akan kita bahas adalah si ginjal. Nah, mungkin hari ini di dalam video ini yang kita bahas hanya ginjal, ya. Oke, kita mulai. Ginjal itu fungsinya yang paling utama adalah menyaring darah. Nah, setelah menyaring darah, apa lagi, Miss, fungsinya ginjal? Fungsi ginjal itu yang lainnya adalah yang pertama menjaga tekanan osmosis pada darah kita, ya, dan menjaga pH darah kita. Terus menghasilkan urin. Nah, menghasilkan urin ini disinilah kelihatan bagaimana zat-zat sisa metabolisme itu dikeluarkan, karena urin merupakan salah satu zat sisa metabolisme yang sudah kita tidak butuhkan lagi, ya. Oke, proses pembentukan urin bagaimana? Ada 3 tahapan. 3 tahapan proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi ini disebut juga sebagai penyaring. Penyaring apa yang disaring? Yang disaring itu adalah darah, ya. Yang disaring adalah darah. Saat proses filtrasi, protein dan sel-sel darah kita itu tidak boleh keluar, karena protein dan sel-sel darah merah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, maka mereka tidak boleh keluar. Nah, selain ini, pada saat filtrasi ini terjadi di glomerulus, ya. Filtrasi terjadi di glomerulus, yang mana pada saat proses filtrasi ini, maka yang dihasilkan adalah urin primer. Nah, setelah filtrasi, Miss, apalagi tahapan yang kedua? Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Ya, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali. Apa, Miss, yang diserapnya kembali? Yang diserapnya kembali adalah glukosa dan asam amino. Nah, reabsorpsi ini atau penyerapan kembali ini terjadi di tubulus convolutus proximal atau di TKP, ya. Biar lebih gampang mengingatnya, TKP, tubulus convolutus proximal. Nah, saat reabsorpsi ini yang dihasilkannya adalah urin sekunder. Nah, setelah reabsorpsi, Miss, apalagi tahapan yang selanjutnya? Tahapan yang terakhir adalah augmentasi. Nah, augmentasi ini dia ini merupakan pengeluaran zat apa, Miss? Ada urea, ada amonia, ada kreatin, ada garam, ada vitamin, dan yang terakhir adalah racun. Racun apa, Miss? Misalnya ada yang merokok. Nah,
pada saat dia merokok, maka dia sudah menghirup racun-racun, ya kan? Dia menghirup asapnya sendiri yang dipenuhi dengan racun. Maka pada saat augmentasi ini ada racun di sini yang dikeluarkan. Nah, racunnya racun salah satu yang saat dia itu merokok, ya. Terus proses augmentasi ini terjadi di TKD. TKD itu merupakan tubulus contortus distal, ya. Nah, hasil dari augmentasi ini merupakan urin jadi atau urin yang sesungguhnya yang sudah bersih. Kalau misalnya tadi urin sekunder, dia itu belum bersih. Urin primer gimana nih? Sama. Urin yang sudah bersih dan sudah jadi itu adalah urin yang dihasilkan setelah terjadinya proses augmentasi. Jadi, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron ginjal, ya. Di nefron ginjal inilah terjadi yang 3 tahap ini, mulai dari filtrasi sampai augmentasi, ya. Bagian dari nefron itu ada yang namanya glomerulus, ada tubulus contortus proximal, ada contortus distal, dan ada Langhans. I think enough for my video. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.